Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Ridhoul Maula dari FTBM Hulu Sungai Utara. Di sini Ulun ada mencatat beberapa poin dari ketiga pemateri pada hari ini. Yang pertama dari Ibu Lili mengenai ekonomi kreatif. Kemudian Bapak Erwin ya, tentang pengelolaan keuangan, dan Bapak tadi tentang diawali dengan cerita dari bangkrut menjadi kaya raya. Nah, di sini pun Ulun juga memiliki 3 pertanyaan untuk 3 pemateri untuk memulai dialog kita pada hari ini. Masing-masing lah. Memulayakan. Siapa tahu karena dari pertanyaan-pertanyaan tadi bisa berkembang dari yang mau menjadi banyak nanti pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Pertama untuk Ibu Lili. Pertanyaan Ulun, bagaimana cara membangun ekonomi kreatif dari nol versi sendiri, sedangkan kita hanya memiliki dana yang minim. Kan kita biasanya dari mahasiswa ini sudah mau banyak yang ingin membangun bisnisnya sendiri. Nah, bagaimana cara membangun ekonomi kreatif tersebut? Yang kedua yaitu untuk Bapak Erwin tentang pengelolaan uang. Tadi disinggung masalah investasi. Investasi itu yang kita kenal saat ini, yang kita sering dengar itu ialah tadi yang pertama ialah emas. Cuman Ulun ada juga mendengar atau melihat dari konten-konten di media sosial, selain investasi emas itu ada juga yang namanya investasi saham dan reksadana. Nah, jadi pertanyaannya, investasi saham atau reksadana di sini adakah yang aman plus halal? Kadang-kadang kita ingin terjun di sana tapi takut kalau terjerat riba dan lain sebagainya. Nah, itu pertanyaan pertama untuk Pak Erwin. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Erwin. Masalah dana 20% uang haram tadi. Itu luar biasa. Baru Ulun dengar istilah 20% uang haram tadi, luar biasa itu. Nah, bagaimana caranya membagi dengan dana darurat yang harus kita simpan pula, membaginya, sedangkan uang yang haram tadi tidak boleh diotak-atik, sedangkan kita tadi ada juga dana darurat. Bagaimana cara membaginya? Itu kita masih kadang-kadang masih bingung. Dan terakhir untuk Bapak Irza, sedikit pertanyaan Ulun, hanya sedikit. Bagaimana cara mendidik diri agar selalu merasa cukup, sehingga kita itu terhindar dari keinginan impulsif tadi. Nah, mungkin itu saja dari Ulun. Mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan ini berkembang lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Bapak siapa tadi? Bapak Maula. Buat adik. Oh, adik. Abang Maula. Oh iya. Kerja di mana? Masnya? Kerja di sekolah madrasah. Oh, madrasah. Gitu. Guru. Oh, gitu, guru. Oke, izin menjawab. Tadi pertanyaannya tentang kira-kira apa sih peluang usaha kita yang bisa dibikin untuk mahasiswa dengan dana yang minim. Oke. Jadi kita cerita dulu lah. Kebetulan di tahun 2020 kalau nggak salah, sebelum COVID itu Ulun pribadi pernah dulu punya usaha.
usaha kecil-kecilan, tapi sayang sekarang sudah tenggelam dikarenakan kesibukan. Jadi dulu ulun pernah punya usaha jualan apa itu namanya, wedang jahe susu. Nah, jahe susu, karena dulu ulun berkaca kebanyakan dari kita itu apa namanya, kurang mengkonsumsi kayak minuman yang seperti jamu herbal yang kayak gitu. Jadi timbullah dalam benak ulun pengen punya usaha yang dari ulun punya untung, untuk orang lain pun ada khasiat atau manfaatnya. Nah, jadi dulu pernah punya usaha itu dengan modal, kalau kada salah itu sekitar 150.000. Pertama kali coba jualan wedang jahe, tapi yang dingin, versi dingin, itu dipasarkan awalnya dengan teman-teman dulu, teman-teman di kampus, dengan teman-teman yang berteman dengan ulun di media sosial. Dan jadi sistemnya itu PO, kita antar kemanapun, ke daerah, sampai kemana itu kemarin, sampai ke Alabiu pernah ngantar pesanan. Nah, jadi dari modal 150.000 itu satu kali jalan itu bisa untung sekitar kalau nggak salah hampir 100.000, sekitar 90.000 dengan modal 150. Nah, jadi semakin hari semakin berkembang, alhamdulillah, sampai hingga mencapai itu keuntungannya 1 juta lebih kemarin ini, satu kali produksi. Tapi itu bertahap juga, melalui pendekatan. Mungkin kemarin itu sempat diorder oleh anak dari bupati kita yang meninggal, Bapak Abdul Wahid. Nah, kemarin sampai ini Pak Amin sempat order dari beliau, itu makin pesanan makin membludak karena teman-teman beliau juga suka katanya. Nah, jadi alhamdulillah itu berkaca dari pengalaman ulun pribadi lah. Kalau memang kita punya niat nih, punya tekad, modal sedikit pun kita bisa berkembang asal kita mau, itu aja. Dan jangan supan. Nah, itu kuncinya sebenarnya, jangan supan. Karena kalau ulun lihat dari mahasiswa nih khususnya, apalagi mereka yang ya bisa dibilang kelas menengah atas lah, mungkin agak ya malu lah, ngapain sih ngantar-ngantar pesanan ke orang-orang, waktunya tersita, mungkin juga belum lagi bikin jamunya mungkin lah. Jadi dari situ ulun harap kepada mungkin teman-teman mahasiswa, kalau bisa jangan malu kalau mau berusaha, jangan malu, jangan supan untuk memulai, karena dari situ justru kita nantinya akan belajar bersosialisasi juga dengan yang lain. Mungkin pada saat kita mengantar pesanan dengan orang baru, bertemu dengan orang baru. Nah, mungkin apalagi ya, untuk kalangan mahasiswa, ulun lihat nih, kalau dilihat dari keseharian kita di kampus, kebutuhan mahasiswa itu rata-rata mungkin karena dari dosennya sendiri memberikan tugas tiap mata kuliah lah, biasanya makalah atau apapun. Nah, jadi itu kita bisa buka jasa pengetikan. Nah, mungkin itulah bisa buka jasa pengetikan, misalnya ada tugas kelompok, kelompok ini maukah bikinkan makalah, nah gitu. Bisa dari situ. Sama itu, kalau ulun lihat di kampus, mungkin khususnya di Setia Amuntai lah, kita lihat karena pasarnya mahasiswa, jadi untuk makan siang. Nah, makan siang itu kan kalau mahasiswa kita kadang itu di depan kampus adanya paling pentol atau apapun itulah. Kalau kita konsumsi setiap hari kayaknya kurang sehat. Nah, jadi kita bisa nih buka usaha bikin rice bowl atau mungkin makan makanan yang memang masih bisa dijangkau untuk mahasiswa, yang mungkin harganya kisaran 10.000 atau 13.000, 15.000 itu masih bisa dijangkau untuk mahasiswa. Nah, jadi menurut ulun lah,
itu bisa kita jadikan peluang usaha untuk mahasiswa di saat ini. Oke. Kira-kira gimana, Pak? Oke. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, tadi Ulun coba menjelaskan tentang kebutuhan primer, kebutuhan sekunderi, dan mohon maaf kebutuhan keuangan haram gitu. Nah, maksudnya kebutuhan saya ulangi mungkin ada yang baru datang. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok kita selama menjalani sehari-hari. Contohnya tadi seperti kebutuhan kita biaya listrik, biaya dan intinya kebutuhan pokok kita untuk sehari-hari gitu ya. Terus kebutuhan sekunderi. Kebutuhan sekunderi itu adalah keperluan kita. Misalkan kita mau beli gadget, mau beli baju, apa segala macamnya kita memang sisihkan. Terus tadi pengelolaan uang haram untuk masa depan. Nah, untuk masa depan ini kita bagi lagi ada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, jangka panjang itu adalah misalkan kita menabung untuk kita beli tanah misalnya untuk keperluan anak cucu kita. Kita beli rumah misalnya untuk keperluan kita atau anak cucu kita. Nah, terus untuk jangka pendek, misalkan jangka pendek itu keperluan yang memang harus kita bahasanya kita miliki. Kita miliki, misalkan kalau teman-teman sekalian itu contoh lebih membutuhkan laptop. Nah, jadi kita menabung dalam artian jangka pendek kita harus cepat untuk membeli laptop itu. Nah, jadi bagaimana dengan cara membaginya dana darurat tadi? Sebenarnya kita bagi dari uang tersebut itu kita coba bagi-bagi gitu. Misalkan dalam 100.000 ya 50.000 kita tabung untuk jangka panjang, 30.000 jangka pendek, 20.000 mungkin dana darurat. Nah, itu sebenarnya terlalu sedikit ya. Nah, mungkin tadi dana darurat tadi coba ulun arahkan. Biasanya penggunaan dana darurat itu memang dana yang kita gunakan secara tidak terduga. Contohnya kita sakit tadi. Nah, kenapa saya sarankan teman-teman sekalian itu memiliki BPJS Kesehatan? Karena secara yang ulun ketahui sekarang itu biaya kesehatan kita mahal, gitu. Apalagi kita tidak memiliki biaya kesehatan untuk diri kita sendiri. Ya, contoh tadi kan memang basic ulun pribadi adalah sebelumnya sebagai perawat di instalasi gawat darurat. Saya tahu cuman demam itu kita paling enggak mengeluarkan biaya hampir 500.000. Nah, gitu, cuma demam. Kalau kita memiliki BPJS, mungkin kita diarahkan ke puskesmas terdekat gitu, untuk diberikan obat dan secara gratis. Mungkin biayanya dibiayai oleh BPJS. Apalagi sekarang pemerintah tuh kalau nggak salah masih aktif. BPJS itu terbagi dari non PBI dan PBI. Kalau yang PBI itu untuk masyarakat yang tidak mampu, dan non PBI itu memang targetnya adalah masyarakatnya mampu yang bayar bulanan. Kalau yang PBI itu adalah yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi untuk penggunaan dana darurat tadi intinya kita bagi dari uang haram, kita bagi lagi dari jangka pendek, jangka panjang. Oke, jadi tadi ulun mungkin pernah mendengar dari kisah seorang musisi. Nah, kisah seorang musisi yang terlilit utang sampai miliaran rupiah. Dia itu kalau tidak salah berbisnis saham kripto kalau tidak salah. Kemungkinan kalau yang perihal halal atau haramnya bisnis tersebut mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Erik ya. Mungkin saya kurang paham ya. Tapi kalau untuk bisnis saham tersebut itu mungkin bisnis yang agak kurang aman secara pribadi mungkin ya, secara pribadi kurang lebihnya gitu. Di mana yang ulun ketahui bisnis tersebut mungkin kalau yang memang up dia cepat naiknya, tapi turunnya cepat juga gitu. Jadi mungkin investasi yang kurang aman menurut saya. Mungkin bisa ditambahkan kreditnya kalau perihal itu ya. Baik, investasi ya, Bitcoin, kripto itu kan mata uang digital yang kita nggak lihat gimana bentuknya tuh,
Bentuknya gimana ya? Memang kalau secara hukum fikih kita perlu perdalam lagi, terutama kita coba tunggu fatwa dari MUI seperti apa yang memang jadi patokan kita ya. Saya sendiri cenderung biasanya kalau masih abu-abu saya hindari, meskipun itu kan mata uang digital kita bentuknya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi lebih condong kepada investasi yang memang kita sudah paham hukumnya seperti apa. Misalkan saat ini kalau kita punya 100.000, bisa berapa ya kira-kira ya? Cukup buat apa? Pensiun cukup pensiun 100.000. Bawa ke mall buat apa biasanya? Jajan ya, jajan macam-macam gitu ya. Kalau saya seusia teman-teman mahasiswa tahun 2005, 2006, 2007 ya. Jadi tahun berapa mahasiswa? 2012 ya. Saya ngajar 2012 ya. Nah, ketika seusia saya dulu tahun 2005, 2006, baik sih 100.000, wah, sugih benar. Kalau traktir kawan-kawan tuh. Macam-macam murah aja makan apa kita. Sekarang 100.000. Ketika saya mau ke Surabaya kan beli perlengkapan mandi, sabun mandi, sampo, sikat gigi, untuk 100.000 dah. Bisa mandi aja. Sabun mandi itu kan 50.000 dah yang kemasan. Sikat gigi 12.000, sampo yang berdenteng 20.000, habis 100.000. Nah artinya apa? Kalau kita investasi dengan cara menabung duit, 10 tahun kemudian nggak ada efek apa-apa. Ya, kenapa? Karena nilai tukar rupiah kita tuh makin minim ya. Dulu 100.000 luar biasa, sekarang barangkali sangat tinggi. Jadi kalau kita berbicara investasi jangka panjang, hindari dengan cara menabung duit. Tapi cari investasi yang memang punya nilai yang bisa berimbang dari zaman ke zaman. Contoh tadi emas. Tahun 2019 emas itu harganya 600.000 segram. Yang artinya kalau kita beli emas 10 gram tahun 2019 itu duitnya 6 juta rupiah. Sekarang harga emas sudah mencapai 2.200.000. Misalkan kita punya investasi emas 10 gram di tahun 2019 6 juta. Kita jual sekarang 20 juta. Berapa kelipatannya? Nah itu contoh ya kalau untuk jangka panjang. Nah, kalau saya biasanya, kalau saya pendapat pribadi, saya lebih condong investasi yang memang secara hukum fikih bisa kita terima. Bisa emas, atau kalau tanah ada nganggur, tanam pisang kah, tanam buah apa kah. Kan pohon pisang itu kan kita bertanam biarkan ya lagi bertumbuh terus ya. Kalau pernah lihat ke rumah saya tuh macam-macam tuh lombok ada, tiap hari tumbuh terus lombok lah, butik. Pisang juga alhamdulillah berbuah terus ya. Kemarin nanam jagung sama istri, alhamdulillah gagal panen ya. Gagal panen. Jagungnya apa ada buah ya, tapi yang berbuah itu ya lombok di depan rumah itu contoh. Nah itu yang jangka panjang ya. Atau kalau memang kita lebih dominan punya penghasilan yang luar biasa, misalnya passive income itu ya kos-kosan atau apa gitu ya yang memang panjang. Nah teman-teman ini mungkin lewat menulis, sekali tulis buku bisa dijual terus contoh investasinya apa? Buku ngajar. Sekali aja nulis, tapi bertahun-tahun kalah harus dijual. Padahal cuma satu kali. Jadi kalau pendapat saya Bitcoin, kripto dan sebagainya hukumnya seperti apa ya kita tidak boleh. Saya tidak bisa mendahului ya. Saya harus tahu dulu bagaimana fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang itu. Tapi kalau saya pribadi lebih condong menghindari yang abu-abu. Saya menggunakan yang memang aman saja. Ya contoh kalau nabung, mending nabung di emas untuk jangka panjang ya.
Berarti pertanyaannya bagaimana agar kita merasa cukup? Ya syukuri apa yang ada. Hidup dalam anugerah. Tidak mau ngalis ini. Ya memang kalau begitu itu kan antara kebutuhan dan keinginan, wants and needs. Ya. Fokuslah kepada kebutuhan kita dulu. Apa butuhnya? Makan. Itu pasti butuh makan kita. Ya. Apa butuhnya? Minum. Apa butuhnya? Ya macam-macam pakaian. Ya. Contoh kalau di lemari baju kita ternyata ada baju yang hibat benar sampai ada baju bagian untuk setahun nggak dipakai. Artinya itu kita beli karena keinginan bukan kebutuhan lagi. Itu contoh ya membedakan. Nah, ternyata buka lemari baju, wah ya pengalaman saya ya. Akhirnya 3 keranjang itu saya beriakan akhirnya. Pokoknya kan mesti baju dulu. Dulu oh jaket anime, wah nukar, jaket Naruto, wah nukar, jaket Leon S Kennedy, wah nukar, macam-macam tuh. Akhirnya tak sekali ya makai. Kita beriakan. Nah, jadi memang bedakan antara kebutuhan sama keinginan. Contoh HP ini sekarang jadi kebutuhan. Bayangkan jika kalau dosen nggak punya HP, apa yang terjadi? Update mahasiswa ya. Pak kalau kebimbingan nggak mana mencet Pak RJ, ini kebutuhan. Satu HP butuh ya kebutuhan. Tapi kalau kita punya 5 HP untuk gaya-gayaan, nah artinya sudah jadi keinginan ya. HP pertama gasan Facebookan, HP kedua gasan YouTubean, HP ketiga gasan SMS-an, HP keempat gasan dengar musik, HP kelima gasan kapal-kapalan di bak mandi. Nah, jadi bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sekarang, bagaimana caranya menekan keinginan ego tadi? Kalau saya rumus saya adalah cara menunda. Terkadang di Shopee kan atau di TikTok Shop kita masukkan kepada keranjang. Masuk keranjang aja, saya tunda dulu. Sampai keinginan itu menjadi hilang, ya. Ada tahap orang. Ya. Keranjang saya tuh ada 15, kadang 20, kadang 25, tunda dulu. Pikirkan matang-matang, jujur. Ya, ada kan. Ya. Makanya kemarin tuh jaket yang Leon seperti itu, jaket Leon mungkin pernah lihat ketika seminar kemarin ya, maka jaket yang berbulu tuh, ya. Itu 4 bulan di keranjang. Tunda dulu, tunda dulu. Acar banget, katakan lagi dah, paksa saya. Saya beli, ya. Saya pakai kemarin acara kita ya di aula tuh. Wah, bapak jaket apa gering nggak pak? Ngetuli fashion. Gering apa? Narda dong. Gering apa band pak? Ini narda gitu. Padahal saya tuh beli itu buat ini fashion. Gering apa? Saya udah pakai berapa 3 kali mungkin jaket. Udah bagian tuhan di lemari itu. Kadang kalau saya pakai ya pulang. Nah jadi gitu ya. Fokus ke kebutuhan. Kalau keinginan coba biasakan tunda sampai kita pikirkan matang-matang. Karena terkadang kita juga perlu menghibur diri kan. Wah hendak nangin nih, tunda. Yang terbaru saya tuh beli game apa tuh yang 40.000 game. Nintendo, Sega, PS1, PS2, itu tuh yang konsol gitu. Harganya 565.000. Itu hampir 6 bulan di keranjang. Akhirnya saya cek pat 6 bulan betul akhirnya saya cek pat dengan kondisi yang memang duitnya ada lebihan. Saya cek pat untuk menghibur diri, tapi saya menunda berbulan-bulan dulu. Kalau saya buka di sini banyak tuh keranjang yang saya tunda ya. Salah satunya buku itu, buku Bertrand Russell. Judulnya apa tuh? Hafizan Bertrand Russell. Buku Al-Malcolm ini, Al-Malcolm itu George Orwell ya, bukan. Yang ya Christopher Barat itu, ya. Itu harganya kalau yang aslinya sekitar 1.000 ya. Kalau bajakannya murah. Tapi saya cenderung memilih yang original. Menghargai lebih. Nah itu sudah ada seminggu di keranjang ya, bisa cek tunda dulu. Karena terkadang kita bisa belajar lewat ringkas-ringkasan. Nah, itu contoh ya. Oke, lanjut ya. Mungkin yang lain kita diskusi saja. Ya, silakan. Nah, ya,
Terima kasih atas kesempatannya Pak. Nama ulun Hadir Yahya, mahasiswa Setia Muntai semester 7. Jadi izin bertanya mengenai hal yang sangat kita rasakan, mungkin kita pernah melakukan self reward tadi Pak. Self reward ini banyak banget Pak. Cuman kadang orang menyalahartikan self reward ini Pak. Akhirnya berlindung di balik self reward padahal itu termasuk dalam konsumtif yang berlebihan. Nah itu. Nah jadi self reward yang bijak itu seperti apa sih Pak? Karena mungkin setiap orang itu beda-beda. Contoh misalkan Bapak tadi menghibur diri membeli game. Tapi setingkat mahasiswa kami untuk membeli hal tersebut kayaknya bukan self reward. Nah itu Pak. Jadi mungkin apa sih self reward yang bijak itu seperti apa? Kita aja Pak. Oke, satu putar lagi. Ini artinya ke saya ya. Baik. Jadi fokusnya tadi menunda ya. Memang kita perlu hiburan tapi dengan cara menunda. Menunda itu pun nanti kita akan memikirkan secara matang-matang. Betulkah ini keperluan kita atau apakah gitu kan? Dan self reward itu adalah hal yang berhubungan dengan ini keinginan kita sekaligus kebutuhan kita. Dan itu kita pikirkan matang-matang. Contoh game itu terkadang bukan karena masalah kita mainnya. Kalau saya pribadi ya, tapi nostalgia saya. Contoh game kayak Final Fantasy. Mungkin ada yang tahu di sini, mungkin mungkin tahu ya. Final Fantasy ya. Itu kan tahun 2000 rilisnya ya. Membeli kenangan-kenangan saya SMP dulu. Itu self reward yang luar biasa bagi saya ya. Atau Crash Team Racing, Resident Evil. Nah itu kan memang itu. Nah jadi konsepnya adalah self reward itu perlu, tapi kita pikirkan matang-matang sebagai memang penyemangat kita saja. Dan tentu kondisi kita beda-beda ya. Yang salah adalah self reward yang dipaksa-paksa. Hendak benar nih biar berhutang nggak ada bapak jual, itu salah. Hendak tukar game ini baru berhutang-hutang, itu yang salah. Nah, self reward adalah ketika memang kondisi kebutuhan sudah tercapai, ternyata kita ada lebihan dan ini bisa jadi kebahagiaan kita, maka tidak seharusnya kita menghibur diri kita. Karena ketika diri kita tidak dihibur apapun akan hampa juga. Kalau saya tuh biasanya ke buku biasanya. Saya tuh buku ini ya. Kalau game itu ya kadang-kadang saja. Ya. Saya di rumah itu ada game yang plastis yang ke TV Android sama game konsol yang kecil tuh di rumah tuh ada tuh. Kalau saya bawa ke kampus kadang-kadang. Jadi intinya self reward itu adalah kita pikirkan matang-matang dan memang itu kondisi kita bisa untuk menggapai itu. Nah itu ya, oke baik. Silakan yang lain. Nah, Hamizah, silakan. Kita tolong putarkan. Mic-nya, Win. Paraknya mic. Apa nih begini kah? Untuk di meja atau apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin menambahkan aja sharing. Kalau paling kita ingin. Bagus. Jadi ulun lulus kuliah 2 tahun yang lalu lah. 1 tahun yang lalu lulus kuliah. Ulun ini termasuk mahasiswa yang ketujuh gratisan. Iya. Jadi bahkan sampai kan kalau kita di kampus selempang dekat sarang lah, kalau di kampus ulun, kalau di kampus Gantian. Selempang kayak apa namanya buat kita laporan skripsi itu, map. Nah, dari semester 5 ulun kan awalnya kuliah di Mahat Ali sama di STQ tuh, kuliah ngambil double degree. Lulus di Mahat Ali, ulun di STQ, ulun memutuskan nih di kuliah yang kedua ini kayak apa caranya supaya kada lagi bergantung ke kuitan. Walaupun duit bulanan ya tetap kayak apa ada. Paling kada untuk kebutuhan di semester akhir tuh kada lagi minta ke kuitan. Kayak apa caranya? Dan di situ ulun tuh melihat sebuah peluang. Ternyata ketika kita menjadi mahasiswa, pasar terbesar itu adalah kakawanan di kelas. Itu. Yang pertama ketika zaman-zaman mengerjakan skripsi, ulun merasa kecolongan setiap kali memprint. Sekali memprint itu 40.000, 50.000. Kayaknya ini kada sehat. Kayak apa kalau menukar printer?
ulun nukar printer harganya 800.000 rasanya kalau ada salah saat itu. Ulun pikirakan kayak apa caranya supaya dalam waktu sebulan duit ulun harus terbeli. Karena ulun orangnya anti rugi. Anti rugi jadi kalau misalnya kita beli printer kayak laptop itu kan benda yang kadang-kadang kada dipakai. Kalau dia makan itu rusak. Jadi kayak apa caranya kita bisa menjadikan itu sebagai pabrik uang kita. Kada perlu supan, kita bagi-bagi, apalagi wah ini membagikan lewat WA itu kita kada kelihatan siapa yang jualan. Share, bikin pamflet, sederhana aja, ambil harga sedikit lebih murah daripada orang. Orang mantak harga 500, kita mantak harga 400. 100 saja anunya apa? Selisihnya mahasiswa ini perhitungan, Bang. 100 gini hitungnya. Alhamdulillah itu kawat bulik di tahun sebulan. Oh, jalan aman dah. Jadi kada perlu lagi habis-habisan ulun mempromosikan perinan ulun. Karena sudah bulik di tahun. Apalagi setelah itu kami harus ngumpul skripsi itu pakai map satu skripsi, satu kali ngumpul kan 3 map. 3 map, 1 map 20, 3 map 60. Wah, kata kawara ini kita kayak apa caranya? Ulun datangi toko ATK, di mana toko ATK yang menjual paling murah dan hakun lagi kurang. Ulun dapat, ulun hubungi, ulun pandiri, hakun lah paman, ini berapa harganya? Ulun ambil sekali banyak, langsung lagi nanti kelas ke kawanan, siapa hendak? Kawanan gin pamulir ke toko. Bahannya aku mau kata kita, ya tadi jual sedikit aja lebih murah atau di bundling. Ketujuh kawanan, sampai akhirnya ke kelas-kelas lain. Itu sampai ya sehari tuh ada yang sampai 3 lusin ulun ambil, lumayan tuh. Habis masa-masa skripsi, habis kada apa jual lagi, kada terpakai lagi ulun itu. Nah, kemudian lanjut lagi ke selempang. Selempang itu ulun hitung harganya 120. 120 ini kalau kita udah jadi bisnis. Ulun melihat modalnya, ulun takun-takuni sampai ke Banjar, ulun chat ya sekom. Berapa modalnya? Kawai 50.000. Tapi ongkirnya pulang kalau kita ke sini. Ongkirnya. Jadi kayak apa akalnya? Setengah tahun sebelum semester 8. Di semester 7 ulun bawain ke kawanan menabung. Kita nah menabungan, hagen apa jubuhannya? Jualan tahu labuhan mo. Kan ulun sudah pengalaman kisahnya nih, wisuda di Mahat Ale. Tahu labuhan mo jualan semester akhir tuh banyak jualan dibayaran. Nukar selempang jualan. Nukar kardong jualan kan kardong wajib putih kita di STK. Kayak apa kalau kita menabungan? Sekali menabung 10.000, nabung bahannya lawan ulun selama 6 bulan. Kamana banyak nukat selempang mo kata ka ulun ha. Iya. Kamana banyak nukat kardong mo kata ka ulun. Nah, di situ dapat hujungan dan ulun dapat barang gratis. Hujungan ulun berjualan itu ulun berikan barang yang sama. Nah, kayak itu. Ekonomi kreatif. Itu teori tadi, teori Abdurrahman bin Auf, Sobi the market. Kita jelaskan mahasiswa langsung praktek. Abdurrahman bin Auf. Tambahan lagi, alhamdulillah nih setahun terakhir menikah ini kami banyak belajar. Kalau sebelum kawin tuh kami belajar. Jar orang di awal-awal pernikahan 5 tahun pertama tuh ujiannya pasti di ekonomi. Di ekonomi ini kayak apa caranya supaya ibarat walaupun ada ujian di ekonomi tapi kada tadarruh, tahu tadarruh. Supaya kada tadarruh. Dan setelah kami pelajari ke sana kemari melihat-lihat, wah ini belajar kada perlu lagi buka-buka. Belajar di HP aja, di buku aja kan bisa. Kami mempelajari ternyata ada caranya pakai RAB. Nah, di situ kami membuat setiap bulan tuh perencanaan di akhir bulan, biasanya tuh tanggal 27 sampai tanggal 30 itu di LPG akan dulu RAB ketika anak organisasi bersatu ya. Ya, jadi kami LPJ kan dulu apa yang kira-kira ini bisa dipotong kah atau ada yang perlu kita kita naikkan ke budgetnya di bulan ini. Hanya kami atur lagi RAB untuk bulan selanjutnya. Ini bulan Oktober misalnya. Berarti November kena kan kita ada gaji pasti bulanan toh. Dan untuk RAB itu kami kadang mau menggunakan pendapatan yang tidak terduga. Kan ada bisnis di luaran misalnya. Kami kadang mau menggunakan itu. Yang kami RAB-kan adalah uang gaji. Uang gaji itu kan pasti itu setiap bulan dapat.
di uang gaji itu khusus untuk kebutuhan yang pasti-pasti, nukar beres, nukar ya tabungan, kemudian sabun, Pak, listrik, lain-lain. Kalau Hintalu itu kan dibelinya karena dari uang harian. Uang harian tuh kami ada bisnis harian juga, itu dari situ untuk kita stop reward untuk berjalanan, momentolan di situ. Oke. Dan alhamdulillah ya walaupun kada banyak banget gaji kawah aja menabung. Nah, dan gaji Bapak tadi nabung paling bagus tuh lewat emas. Wah, ini kalau pakai BSI. Nah, promosi sedikit. Pakai emas digital. Kita nabung, nukar emasnya lewat HP aja, tapi kada dicetak bank. Itu karena langsung naik terus. Apalagi emas nih lagi naiknya gila-gilaan benar nih. Setahun terakhir, tahun tadi masih 2 juta. Ini sudah yang antam 3 juta sudah. Nah, jadi kayaknya itu bisa untuk teman-teman yang mahasiswa nih, tampulu kalau nanti kelas berhentian kadadahan kawa itu berhentian berbukahan siapa nambah dahuluan, dan diusahakan juga di masa berhentian menjadi mahasiswa nih japuran minta duit ke Kuitan, sudah lulus sebagai sudah kawin supan. Kesempatan besar ya. Mungkin itu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So itu market ya terus tahu kan pasarnya di mana ya mahasiswa. Yang lain silahkan. Kita bebas saja diskusi apa lah. Ya silakan. Pertanyaan kita tembak dulu kameranya hadap. Nah, kedengaran dong. Nanti image ini kawan. Apa? Tengah ada Oke. Tadi terkait yang disampaikan oleh Bu Lili tadi, ada kan yang mahasiswa ya usaha apa kak, kalau sama lu sebetulnya bukan usaha tapi ikut di kerjaan orang nih, walaupun ya gajinya kan seberapa kayak gitu nih. Ulun tuh ingin minta tips dari ibu untuk membangkitkan motivasi gitu. Nah, sedangkan ulun sekarang kan alhamdulillah dapat beasiswa untuk biaya hidup sekarang tidak terlalu ditanggung oleh orang tua karena orang tua aja ada tanggungan yang lain di keluarga gitu. Nah, jadi ulun minta tips sama ibu kayak mau membangkitkan motivasi, sedangkan beasiswa KIP ini wajib ikut organisasi loh. Sekarang ulun ada di organisasi BEM Setiamuntai yang kegiatannya lumayan ya banyak lah prokernya. Jadi kadang ada kepikiran udah bikin usaha nih Bu, tapi kayak capek banget nih boleh kuliah jam segini, ya ikut usaha dari orang pun gajinya kada seberapa gitu. Nah, itu pun di hari kada sehari apa ya namanya, tidak setiap hari, cuman Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kadang kalau anak bikin usaha sendiri lagi untuk biaya tambahan, motivasinya tuh kurang. Jadi minta tips motivasi aja Ibu dari Pian. Terima kasih. Oke, taruh ke kamera. Ibu Lili berjalan, nanti Ibu Lili nih. Silakan. Motivasi ya. Oke, iya. Motivasi lah supaya mungkin lebih semangat lagi nih untuk kuliah. Diselingi mungkin kerja di tempat orang. Kalau Bapak biar gajinya sedikit disyukuri aja asal bisa menabung. Nah, itu intinya. Jadi kalau Ibu lihat mahasiswa sekarang itu kebanyakan itu lebih self reward-nya itu agak berlebihan Ibu lihat. Jadi segala hal di self reward kan. Contoh misalnya nih, kita ngafe aja lah, kita berteman dengan mungkin teman sebaya kita di kelas, mungkin kita kesini yuk, ke kafe ini yuk, baru deh kafenya, mau nyoba kafe baru, ikut akhirnya. Mungkin di saat itu mungkin pendapatan kita atau misalnya jatah belanja kita itu bisa dikatakan kurang, tapi dipaksakan untuk ikut bergabung dengan teman-teman tadi. Karena mungkin kalau misalnya kita tidak ikut dengan mereka lalu dikatakan nggak gaul, nah itu akhirnya. Jadi kalau dari Ibu lah menanggapi hal itu khusus untuk mahasiswa nih, kalangan mahasiswa apa namanya,
bukan jajannya yang dikurangi, tapi gengsinya yang dikurangi. Jadi jangan ikut-ikutan tren saat ini, kayak misalnya bikin video demi untuk menaikkan personal branding atau followers kita. Nah jadi kayak ngafe itu, kalau ibu pribadi lah, ngafe itu paling banyak, paling sering, paling 1 kali sebulan. Itu sudah paling banyak. Karena kalau namanya mungkin lah sama ibu rumah tangga, jadi ada perhitungan sedikit. Kalau dihitung misalnya nih, kayak kita ngopi aja di tempat yang seperti ini mungkin sudah dengan harga 20 ribuan. Kalau dibandingkan dengan kita minum di luar, anggaplah misalnya di warung-warung, ya paling 5.000 itu sudah kita dapat. Sama makannya mungkin sudah ya bisa kenyang lah mungkin lah. Tapi kalau sudah sampai di tempat dengan fasilitas seperti ini, mungkin ber-AC dan tempatnya nyaman gitu, harga mungkin dengan uang 50.000 itu kayaknya masih kurang. Nah itu, jadi untuk saran ibu mahasiswa ya dikurang-kurangilah hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau untuk self reward yang lain, misalnya beli buku atau mungkin untuk hiburan pribadi kita, kayak misalnya jalan ke alam, mungkin lah. Kalau ibu bisa jalan ke alam, ke gunung atau ke bukit, itu dengan modal yang sedikit aja kayaknya. Perlu paling kita cuma beli makan sama uang bensin. Nah jadi saran ibu, kalau misalnya mau self reward, carilah hal lain yang mungkin bisa berdampak panjang, terutama untuk kondisi hati kita. Nah kalau kita berkunjung ke tempat baru dengan suasana baru, itu hatinya terhibur, dibandingkan dengan kita ke tempat-tempat yang yang kayak gitulah. Nah, ya untuk siapa namanya Pipa? Oh Arifah, ya Arifah. Motivasinya supaya kayak apa nih? Supaya lebih semangat lagi kuliahnya, usahanya. Mungkin kita melihat kondisi orang tua kita sendiri, kondisi orang tua kita sekarang gimana. Kalau misalnya dikatakan pas-pasan, ya dari situ kita paling tidak dalam hati kita itu punya tidak ingin menyusahkan, tidak ingin menyusahkan orang tua kita. Nah kalau orang tua kita penghasilannya mungkin di atas rata-rata, ya paling tidak di diri kita ada tertanam, kalau aja kira-kira aku nih hidup atau kuliah kadang membebani orang tua, kadang pakai duit orang tua. Karena orang tua itu akan bangga pada saat anaknya sukses dalam artian mampu mengelola keuangan, kuliahnya benar, maksudnya benar di sini rajin, gitu, nggak neko-neko lah bahasanya. Nah jadi kayaknya itu aja dari ibu. Yang lain, Bapak mungkin ada tambahan apa dari dia? Kita diskusi. Belum mahasiswa Pak. Perkenalkan nama saya Miftahur Rabbani, mahasiswa aktif Setia Muntai semester 7. Pada saat ulun Covid itu ya lebih tepatnya 2019 lah. Ulun tuh semalam tuh sempat joki game Genshin Impact. Itu nah. Mungkin ada yang tahu Genshin Impact lah. Itu pada saat itu kan lagi Covid nih, karena orang kada tapi main kuliah, karena itu punya lumayan capek lah mau urusin. Jadi ulun buka joki semalam tuh, dan alhamdulillahnya tuh dalam 1 minggu tuh kawan dari 800 sampai 15 lah. Itu dalam seminggu tuh jokinya. Nah, dikarenakan pada saat itu pada saat itu Covid, jadi otomatis tuh semalam duitnya tuh habis langsung. Karena kada tahu aja pokoknya untuk makan kah, untuk apa pokoknya habis kayak itu nah. Dan pada saat itu pas ulun masuk kuliah semalam tuh, jadi ulun amping itu jokinya. Jadi fokus kuliah semalam. Nah, pada saat sekarang ulun ibaratnya karena sudah tidak ada berkegiatan maupun kayak kuliah tidak sibuk lagi. Jadi ulun sekarang kembali lagi nih main Genshin Impact pulang. Dan ulun hendak mencoba pulang ke untuk joki lagi ke biasa. Nah, ulun tuh bagaimana cara mengolahnya tuh Pak? Ya,
kan misalkan pendapatannya memang kayak apa cara menyimpannya, habis tuh untuk modalnya tuh misalkan kita beli apa pakai WIPI tuh itu salah satu modalnya segala macam. Habis tuh misalkan ikut misalkan ada komunitasnya kemarin tuh Ulun karena ada komunitas otomatis harus ada iurannya kayak itu. Jadi mengolahnya Ulun masih bingung karena untuk jokinya tuh terputarnya pasti habis ke konsumsi seorang gitu pada saat COVID semalam karena memang karena tahu juga kenapa jadinya itu nah ya habisnya kemana pokoknya pas kuliah tuh ada aja sih tapi ibarat tuh habis. Nah pada saat ini Ulun hendak mencoba lagi untuk buka joki lagi kembali. Bagaimana cara mengolah kayak menatanya tuh Pak kayak apa cara misalkan dapatnya sini kayak mana kayak itu yang masih Ulun bingungkan kayak nah soalnya hendak comeback lagi kembali. Joki game di mana di Genshin Impact. Oh iya. Lanjut ya. Ada game lanjut ya. Bisa tolong katakan. Kenapa? Oke. Artinya ke saya ya. Oke. Bagi yang belum tahu juga ya, tahun 2017-2018 itu saya juga menjadi official host broadcaster game di, kalau saya sebut ini lucu ya, Bigo Live. Sekarang bahaya Bigo Live ya. Zaman dulu tontonannya masih umum ya. Jadi saya tuh punya pekerjaan 1 bulan wajib 50 jam main game. Karena memang yang saya pilih itu adalah official host broadcaster yang game, host broadcaster ya. 50 jam wajib main game. Mencoba dulu Mobile Legends masih belum ada, 2016 mungkin, kemudian belum lahir ya, belum ada, belum rame ya. Artinya dulu sempat main game-game yang nostalgia itu yang rame, nonton 800, 1200 nontonnya, Harvest Moon gitu. Kemudian mencoba game RPG Final Fantasy ternyata kurang nonton. Harvest Moon banyak nonton. Pepsi Man tahu? Pepsi Man 800, 1000 nonton. Digimon banyak nonton ya. Tergantung gamenya ya. Dan penghasilan itu 1 bulan mencapai 3 juta tahun 2016. Itu karena memang kondisinya untuk yang aplikasi itu masih normal. Lambat laun muncullah pesaing-pesaing. Siapa saingannya? Perempuan. Langsung kalah pamor gitu. Kalah pamor, yang nonton dulu banyak, akhirnya sedikit karena tontonan lebih payu yang bukan pilihan-pilihan yang lain ya. Teman-teman saya seangkatan juga lambat laun yang dari Makassar, dari Jakarta, bangkit juga. Ada lagi yang nonton nih, akhirnya saya hijrah dari Bigo Live. Nah, mungkin yang rame sekarang macam-macam, ada TikTok Live ya, yang main game itu kan penghasilannya. Intinya gimana ya, kita tuh nggak langsung ini ya, kita perlu merintis juga. Saya tuh dulu ketika main game itu nggak langsung rame, merintis juga berbulan-bulan sampai penonton banyak. Dan penghasilan itu ya lumayan. Teman saya itu sampai akhirnya dia nggak mampu lagi pakai joki juga, teman saya dari Jakarta. Untuk host game dia tuh main Harvest Moon, main macam-macam tuh sampai game Sega. Pakai joki pun untuk untuk memenuhi target jam 50 jam per bulan. Itu pun yang nonton cuma sedikit saja. Nah akhirnya kita hijrah sama-sama. Aplikasinya saya hapus juga akhirnya gitu. Nah jadi memang saat ini memang kita bisa kreatif dalam mencari dana. Ada yang main game, yang menggunakan media kita gitu ya. Nah tentang bagaimana saving penghasilan kita, sebenarnya gini ya, tidak merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ya. Tidak merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Artinya apa? Artinya kita bisa punya planning yang tepat, yang efektif. Oh kita kerja sebagai ini, berapa penghasilannya? Nah penghasilan itu kalau saya boleh bagi ya, kalau kita sebagai seorang pengusaha itu yang jualan atau mungkin yang nggak tetap
penghasilannya, maka kalau saya itu bagi 3 ya, sediakan 3 kaleng. Kaleng yang pertama adalah modal kembali, kaleng kedua untuk kebutuhan pribadi, kaleng ketiga untuk sedekah. Nah itu kalau kita sebagai pengusaha, termasuk yang joki game atau yang penghasilannya nggak pasti ya, jadi bagi 3 kaleng. Nah kalau kita sebagai seorang pekerja yang memang gajinya pasti tiap bulan, maka kita bagi 2. Yang pertama itu untuk kebutuhan, yang kedua kita bagi 10% kita kunci untuk sedekah. Misal penghasilan 1 juta pasti sebulan, kunci 10% dari 1 juta itu yang kita sediakan untuk sedekah. Karena biar bagaimanapun kalau kita punya perencanaan seperti itu, ini yang sudah saya amalkan sekian puluh tahun dan saya percaya dengan hadis Rasulullah ya, mana kasat sedekah bin malik, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Dan alhamdulillah saya merasakan berpuluh-puluh tahun tidak pernah mengalami minus sampai sekarang. Nah, asal kita punya planning seperti itu, nggak pernah saya minus, nggak pernah. Dulu waktu belum tahu teorinya, saya tuh punya semacam paksaan diri bersama istri ya, tidak boleh utang dimanapun kondisinya. Ini saya buka ya, ketika saya pertama kali berumah tangga, ada kondisi yang kami gak bisa apa-apa. Anak pertama belum lahir ya, untuk makan pun nggak bisa, dan kami pun itu bertekad nggak mau utang. Akhirnya kita bertahan hidup dengan cara minum air putih. Buat makan kadang-kadang minum air putih, dan alhamdulillah saya punya istri yang luar biasa, mampu bertahan dengan keadaan saya yang luar biasa seperti itu. Minum air putih bertahan, tukar makan itu ya. Ketika punya duit langsung saya bawa anak kemana, kita nasi goreng kan, membalas duit. Nah intinya tidak merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Yang penting kita harus seperti itu. Kalau kita punya sedekah, investasi terus sedekah, karena kita pasti akan kaya. Nah itu mungkin dari saya ya. Yang lain jangan diskusi saja kita.